Assalamualaikum. Salam satu ngaspal. Kembali lagi di Edukasi Otomotif Channel yang akan ngebahas tentang otomotif permobilan. Bersama gua Bung Billy dan di samping gua ada Bung Anto. Bung Anto. Ya. Bro, kabar gimana bro? Alhamdulillah udah pindah tempat aja sekarang nih bro. Iyalah, bosen, kita harus nyari suasana yang baru. Setuju nih, gua lebih enak yang kayak begini, lebih Iya, prepare. Jadi gua bisa nyantai, ya kan? ya Kita kan, bisa bisa merokok, sebat. minum minyak. Ini Kita mau endorse, ngebahas bro. apa nih bro hari ini? Kita mau ngebahas, nah ini kan ada hubungannya nih sama minyak. Oh iya, Kita mau ngebahas minyak rem. Remnya, tapi Oh, remnya. lebih ke edukasi supaya cara bagaimana merawat rem yang baik dan benar. Itu ternyata bisa dirawat bro. Nanti gue jelasin di akhir. Iya. Harus ada peralatan yang Rem disiapin. itu di mobil sangat penting bro. Ibarat kata tuh jantungnya mobil itu ada di rem, ya kan? Kalau remnya rusak atau nggak ada, kita bisa celaka, ya kan? Wih, kalau rem blong banyak juga kan kecelakaan gara-gara rem blong bro. Bener. Ya kan? Banyak banget. Makanya di setiap jalan tol itu ada antisipasinya. Tahu kan yang di sebelah kiri atau kanan yang pas turunan tuh itu ada kayak pasir itu. Nah, itu mencegah supaya kalau ada pengereman rem blong itu langsung bisa menyasak ke jalur yang ada pasirnya emergency, itu namanya jalur emergency. Emergency, yes, betul. Gimana? Nah, lu ada pengalaman apa nih bro tentang pengereman? Untuk edukasi kali ini sih pengalaman sih mungkin nggak terlalu yang gimana-gimana, cuman waktu itu pernah tuh ini kejadiannya juga udah lumayan lama bro, udah 2 tahunan. Waktu itu mobilnya Terios manual, untung manual. Kalau matic gue udah nggak habis ide tuh, karena kalau manual itu cara mencegah remnya itu ternyata ada bro. Kalau misalnya kita habis dari gigi 5 tuh udah tuh langsung di gigi 3 cuman mesinnya gampang rusak, langsung ngeden gitu kan, langsung ya betul sekali. Nah maksud gua kalau misalkan pengalaman yang kayak gitu mungkin bukan cuman dari gua aja gitu, karena kelalaian kita nggak ngerawat remnya bro. Yes, itu sih mungkin sedikit pengalamannya. Maksud gua banyak orang lah, kita aja mungkin dalam waktu setahun itu nggak mikirin rem bro. Tahu-tahu ya kan kita direkomendasiin sama, soalnya kita mikirinnya cicilan jadi lupa mikirin rem kita, ya kan? Itu sih bener lebih apa namanya, kepikirannya itu yang kayak kebutuhan sehari-hari gitu. Remnya jadi lupa, ya kan? Lupa kapan nih ganti rem terakhir, ya kan? Nah, gimana? Banyak tuh orang pada kalau motor nih ya, gue pernah lihat tuh kalau turunan tajam tuh banyak tuh yang disiram tuh biar ngapa tuh ya? Tahu nggak? Malah disiram gitu. Siramin oli. Disiram air katanya biar kagak panas gitu-gitu. Itu mungkin penemuan baru itu. Gue baru tahu, baru ngeh kali ini dari pertanyaan lo ini. Mungkin ini gue menurut versinya gue sendiri gitu kan. Mungkin aspalnya panas bro, jadi biar dia ngegigit tuh si bannya, karena remnya agak sedikit ngeblong gitu. Jadi disiram sih. Siram, lucu ya, padahal kalau misalkan disiram itu kan licin dia bro. Iya. Nah, menurut lu tuh kalau rem bagusnya itu gantinya tuh apa, tahun atau ada bulan atau jarak bro? Menurut lu yang bagus tuh patokan ganti rem tuh kayak gimana bro? Sebenarnya untuk kampas remnya atau apanya sih, kan ada minyak rem juga kan di situ. Ini kalau misalkan minyak rem itu bagusnya itu 2 tahun sekali bro. Minyak rem? Yes. Kenapa? Minyak rem itu menyerap air itu seiring berjalannya waktu itu bisa menurunkan performa pengereman gitu. Kemudian interval rata-ratanya deh itu 2 tahun atau 40.000 kilometer bro gitu, tergantung. 2 tahun atau 40.000 ya, rekomendasi kalau Daihatsu kayaknya itu udah 2 tahun. 2 tahun. Nah, tergantung dari pabrikannya sih gitu. Sama itu juga kita bisa pahami kok kalau misalkan ada gejala rusak pada rem terasa dalam atau udah nggak responsif, itu udah waktunya itu bro.
harus ganti minyak rem gitu. Nah, lo ada tips merek-merek rem gitu nggak yang bagus tuh apa gitu ya kan buat teman-teman di rumah nih? Jangan ngomongin merek deh, kita Oh iya. kemarin merek-merek kita nggak di endorse Oh kan, iya, nanti kali dulu ini ya kan. di rem kita di endorse gitu. Rem itu kalau untuk merek sendiri, gua sih nggak ada rekomendasi ya, karena dia kan produknya produk internal kan, Hmm. jadi bukan apa yang suka apa dipublikasikan gitu. Kadang-kadang juga bengkel tertentu dia udah ada PKS sama vendor A misalnya gitu kan. Nah itu udah ya harus pakai produk itu mau nggak mau gitu. Tergantung kita servisnya mau di mana. Itu sih bro. Honda ya Honda, Daihatsu ya Daihatsu, udah ada vendornya masing-masing. Di bengkelnya ya udah Iya ada kalau bengkel merek-mereknya ya. resmi gitu ya. Kadang-kadang kalau bengkel pinggir jalan gitu, itu wallahu alam kita mereknya apa kita nggak tahu. Yang penting dipakein aja Nah, gitu. mobil gue juga tuh Hmm. apa rem tangannya tuh udah mulai jalan gitu tuh bro. Gue juga udah lupa tuh apa terakhir dari baru kayaknya belum belum diganti-ganti nih kayaknya. Nah, yang kayak begitu tuh, Harus makanya. dicek gitu ya. Gue In, cuman ganti-ganti oli doang. lo nyadar gak sih konten kita itu kayaknya ini loh, apa namanya, benar-benar mengedukasi. Jadi hal-hal yang menurut Itu apa, konten kita tuh real ini kita ya kan yes, betul kendaraan sekali. kita yang butut-butut ya kan. Bukan, kita nggak pernah kita yang awal apa edukasi ban, ya Iya. kan, ban juga nggak ini juga para apa namanya konsumen juga suka mensepelekan atau kita pribadi masing-masing kita lah gitu. Kemudian AC, kemudian apalagi tuh sekarang Kaca film. rem. Kaca Ini film. kalau nggak dari konten kita ini gimana caranya kita mengedukasi masyarakat Iya. gitu. Biar Nah, sobat ngaspal di rumah ya kan pada paham nih. Oh, jadi rem itu perlu dirawat nih. Gitu. jangan cuma dipakai-pakai aja. Iya, pakai-pakai terus. Harus Nggak dinafkain. diganti. Gimana bro? Nah, buat teman-teman sobat ngaspal mau tahu apalagi yang besok bakal kita bahas, jangan lupa komen dulu nih. Lu tadi kan nanya tips bro. Tips belum gua Oh jawab. iya, tips. Jangan lupa tipsnya ya, oke? Yo, Tipsnya iya. bro. Tipsnya. Maksud gua biar besok tuh eh kita tahu bahan dari komen-komen gitu. ini tips apa dulu nih? Tips merawat, merawat oli, Kirain, merawat rem. kirain tips buat ini ya kan ani-ani di Iya, janganlah, tipsnya itu berapa sesat, gitu kan. sesat. Sesat. Tapi sering lah ya bro. Enggak. Jangan. Iya, nggak Tipsnya sering. gimana nih bro? Kita lanjut. Seminggu sekali lah ya. Ganti apa apa ganti apa nih? Tips ganti. Itu makanya harus direm bro. Iya direm harus Biaya-biaya direm, ganti konsumtif oli kayak rem. gitu. Apalagi kondisi dengan kayak begini kan. Gimana nih tips nih buat Eh, sobat Naspal? Ini gue punya tips ya kan. Itu tips untuk merawat rem mobil dengan baik dan benar gitu ya. Meskipun konten kita nyeleneh, ya kita tetap harus edukasi yang benar-benar lah Benar gitu benar. kan. Untuk yang satu yaitu periksa minyak remnya secara rutin bro. Minyak Gitu. rem. Kenapa itu penting? Kalau menurut gua pribadi sih minyak rem atau brake fluid ini dia itu menyalurkan tekanan pada pedal sistem pengereman bu. Gitu. Nah cara ceknya adalah kita Gimana buka tuh, kap Cak? mesin. Oh buka kap mesin nih. Mm-mm. Cara ceknya tuh buka kap mesin terus. Yes. Lihat di tangki minyak rem. Pastikan volumenya itu ada berada di Tangki minyak rem jadi dibuka gitu. yes, ada kan? batas minimalnya. Nah ntar pas dicabut tuh. Yes, dan Ada maksimalnya. kelihatan tuh. Betul. Nah, jika minyak rem itu cepat habis, bisa jadi itu ada kebocoran, bro. Oh ada kebocoran. Ya, itu harus selalu diperiksa Diperiksa. secara rutin, Iya. gitu. Bahaya tuh kalau bocor. Tapi nggak apa-apa ya, gua sambil sembat gini, nggak bro ya. apa. Enjoy. Nah, yang kedua itu ada ganti minyak rem setiap 2 tahun, seperti yang gua bilang tadi tuh, Oh, udah 2 gua tahun. bocorin Atau tadi kan. 40 kilo ya. Yes, 40.000 kilometer. 40.000 kilometer. Ya,
Kenapa? Ya minyak rem itu kan seiring berjalannya waktu itu tuh bisa menurunkan performa pengereman. Kalau Iya, kita pakai benar. terus ya kan. Kalau dipakai terus Nah, performanya estimasi turun. rata-ratanya itu sudah gue bilang tadi itu 2 tahun atau 40.000 kilometer. Itu rekomendasi pabrikan gitu. Nah, itu juga ada timbul gejalanya juga gitu. Timbul gejalanya itu seperti pedal remnya itu terasa dalam, Oh iya, kalau udah ya kan? itu kan Kan ada tuh istilah dalam. rem kocok, ya kan? Kalau udah dalam tuh udah berasa itu tuh Ya, mau habis ya kan. betul. Sama dia nggak terlalu respon, bro. Gitu. Nggak ngegigit ya pas diinjak ya kan. Terus Yo, nggak nendang gitu. iya. Nah, yang ketiga itu ini yang mungkin umum sih gitu kan. Dia kita harus cek kondisi kampas rem atau brake pad namanya. Hmm, Nah, tanda kampas rem aus atau dia udah mulai menipis, jadi kampas rem kan itu ada kayak apanya ya? Eh karet apa? ya Minyak. kayak karet bahannya fiber atau apa gitu kan. Nah, itu udah mulai habis itu udah kerasa, bro, gitu. Pasti dia agak bunyi cuit atau kik kik kik, kik, besi Gitu ketemu ya. besi gitu Besi ya kan. ketemu besi ya. Iya, itu pedal remnya terasa, bro, gitu. Lo mungkin ada kejadian kan? Pasti ada pengalaman Oh, juga kan iya, di motor sering kan. di motor. Mobil lo nggak pernah dipakai emang. Iya. Nah, itu ada solusinya juga kalau misalkan pedal kampas rem itu. Jadi skir cakram atau ganti kalau udah parah banget itu harus diganti. Malah Gitu merembet solusinya. ya. Mm-mm. Jadi jangan sampai parah lah ya. Betul. Nah, Biasa sebelum yang kelima, bro. mengganti jadi harus diperbaiki. Itu kan Lebih memang baik memperbaiki kan daripada edukasi kita kan mengganti. begitu, bro, ya kan? Daripada kita mengganti, Lebih baik lebih baik menjaga gitu kan. jaga, memperbaiki. Kayak pasangan aja, bro. Iya. Daripada kita Ganti lebih baik kita menjaga jajan. gitu. Ya kan? Iya, yang kelima itu jangan sering injak pedal remnya, bro, gitu. Jadi kan ada tuh biasanya tuh kaum apa terkuat di dunia. Siapa tuh? Iya, wanita-wanita. Emak-emak itu dia pakainya gas rem di mana-mana, gas rem, cepet gas habis rem. ya. Iya, betul. Padahal kan saat perjalanan jauh itu rem itu tidak terlalu di ini kan apa Gunakan. terlalu digunakan lah, mungkin ya 70% lah gitu. Kenapa kalau rem mendadak itu berulang kali bisa membuat cepat panas, bro, atau aus untuk si fiber yang tadi gua bahas tadi gitu. Itu cepet aus gitu. Kemudian tipsnya ya mau nggak mau kan kita harus jaga jarak tuh. Jadi agak jauhan gitu. Iya, biar nggak ngerem terus ya kan. Yes, betul sekali. Makanya Tipsnya hati-hati. adalah jaga jarak nih teman-teman. Betul. Biar nggak kita main rem terus, injok ya kan, Wah. itu malah cepet habis. Masih ada nih yang keenam ini, bro. Apa tuh? Ini ada yang terakhir lagi 7 tipsnya. Ini gua spesial di konten kali ini. Gua kasih 7 tips gitu. Oh, 7. Kan biasanya 5 tuh ya kan. Kurang nendang nih kemarin. Kemarin Gitu jadi kan. 7 nih ya kan kayak. Sekarang 7. Itu cuci rem setelah lewat banjir atau lumpur. Oh, harus dicuci tuh. Yes. Kalau lewat banjir. Betul. Apalagi kan sekarang lagi Musim hujan ya kan. musim hujan, banjir di mana-mana. Lewat genangan juga cuci tuh. Rumah lo banjir nggak, bro? Banjir pasti. Togogan always. Petogogan lo ya? Iya. Banjir. Jadi mobil lu gimana tuh? Nggak pernah lu cuci kan? Tapi remnya gua jamin nih pasti nggak pernah dicuci nih. Nggak pernah kan? Itu ternyata ada, bro. Jadi masalah lumpur atau air itu bisa membuat rem itu cepat bunyi yang gue bilang tadi tuh. Karena ada kotoran ya nyangkut ya. Iya. Gitu Berarti mau nggak mau nih, lo harus pakai air, bukan air hujan ya. Air bersih lah. Air bersih lah gitu. Kalau air jam-jam kejauhan kita ngambilnya ke Arab sono gitu. Air doa. Air inian, air sumur lah gitu. Itu karena di bagian selah-selah bannya itu loh. Iya. Itu harus disemprot
Kalau bisa lu pakai alat semprot, jangan cuma diguyur gitu. Dia nggak bisa sampai dalam gitu. Itu. Nah, yang terakhir itu kita harus seperti biasa, servis berkala. Servis berkala itu yang paling Yes, penting ya. yang paling penting itu harus servis berkala. Kalau servis berkala itu bro, tips gua nih, itu harus detail. Jangan kita cuma nanya yang menurut kita kemarin udah rusak, kita udah ganti nih yang ini, terus kita nggak cek lagi, itu lagi, jangan. ya. Tetap kita harus tanya lagi gitu. Tanya Mendingan lagi. kita rewel di awal, tapi mereka bener-bener ngecekin, karena ngecek di bengkel resmi, setahu gua gratis kok itu. Oh gratis? Gratis, nggak bayar sama sekali. Ngecek doang ya, Ngecek doang gitu. ya. Cuman nanti akan direkomendasiin tuh, lo harus Ganti apa, ganti ganti apanya, apa. spare partnya ya. Nah, ngomong-ngomong yang kayak begini bro, biasanya ada mafianya bro. Oh. Lo baru tahu kan, kalau misalkan mohon maaf gitu kan, di bengkel-bengkel tertentu itu ada oknumnya, itu kadang-kadang Pemainnya ya, ada pemainnya yang nggak harusnya diganti, jadi nggak diganti. diganti. Dia Nah, biasa jual spare part, jual spare part. nah kan bengkel dari penghasilannya dari situ. Cuman kalau di Target. Daihatsu enggak deh, enggak kayak gitu kalau Daihatsu. Aman Karena nggak pernah ada komplainan sih sampai Oh. saat ini. Jadi Daihatsu dari dulu kan market share-nya nomor 2 bro. Dari untuk apa, penjualan sama ininya gitu. Nggak tahu kalau brand-brand lain lah ya gitu. Servis berkala ya tadi ya bro. Iya. Itu kalau bisa itu dicek seluruh hidroliknya bro gitu. Kalau pakai sistem hidrolik, jadi dinaikin gitu kan. Kemudian bersihkan dan lumasi di bagian yang ininya apa, ada pin clippernya lah gitu. Terus ada lagi periksa silinder utama atau selang remnya. Jadi itu masih berjalan atau ya takutnya kayak tadi itu bocor gitu. Nah, itu bisa dilakukan dari 7 tips tadi, bisa dilakukan di rumah bro. Oh, Ada alat bisa dong. Oh, bisa diangkat ke atas. Ya, maksud gua kan kalau misalkan kita nggak ada alat hidroliknya, kita harus ngolong. Yoi, kan bawa mobil kecuali diceperin kan, itu nggak bisa digolongin, muat ya. nggak muat gitu. Itu kita harus persiapin alat itu kayak senter kecil. Oh, senter jumantik ya. Iya, senter kecil gitu kan. Untuk apa? Untuk ngelihat minyak remnya. Dibukakan mesin tadi gitu kan. Kemudian ada brake cleaner atau semprotan pembersih rem. Yang tadi kalau misalkan kena hujan, lumpur, itu langsung disemprot. Nah, berarti kayak obat gitu bro. Obat ya. Sama sarung tangan berikut lap kain lah gitu. Buat kayak misalkan gigi ya kan, yang bekas kan bisa tuh dipakai buat bersih. Bener banget gitu. Nah itu 7 tips menurut gua sih itu penting banget dan harus diterapin sahabat ngaspal dimanapun berada. Nah bener banget tuh sahabat ngaspal gitu. Barusan kita denger tips dari Bro Anto, ada 7 tips. Biasanya kita 5 nih, sekarang kita tambah ini 7 ya kan, kayak lapisan surga. Di episode kali ini. Di khusus episode kali ini. Ya, biar sobat. Nah besok mau request apa lagi? Tips-tips permobilan apa lagi? Jangan lupa komen, subscribe di bawah ini. Okay? Iya, kebanyakan tapi di konten kita ini komennya positif mulu, bukan harusnya kan yang mengkritik gitu. Ini kurang apa, kurang nih, komen aja. Nah, sobat, kita komen aja. Kurang apa. Iya. Jadi jangan terlalu yang kurang itu, makanan, kurang minum. Komen aja. Iya, ya apa. Maksudnya komen itu kan kritik biar membangun gitu kan. Jangan kita disajung-sajung terus. Aduh. Nanti yang ada kita udah terlalu ini, bro, ya kan. Kita ada tropical aja udah masuk ke kita ya kan. Sama energen. Energen isinya kopi. Ya gitulah. Oke, Bro Anto. Siap. Segini aja ya untuk hari ini. Oke. Besok kita bakal lanjut lagi. Kita tunggu komen-komen dari teman. Thanks. Thank you. Oke, brother. Salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.